Hai, welcome back to my channel. Jadi, gue baru aja selesai baca buku The Hollow karyanya Agatha Christie. Dan di video kali ini gue mau menceritakan sedikit pendapat gue tentang buku ini. Untuk blurbnya, kalian bisa langsung aja klik link yang gue taruh di description box di bawah. Kalian akan dibawa ke Goodreads dari link itu, dan nanti kalian bisa lihat blurbnya, baca sendiri di situ. Tapi kalau gue ngeringkas dengan gaya gue sendiri, dengan cara gue sendiri, buku ini akan bercerita tentang sebuah rumah, namanya The Hollow, ada di Inggris, dan pemilik rumah itu adalah Lucy Angkatel dan suaminya Henry, dan dia ini suka mengundang kayak apa ya, teman-teman dekat keluarga dan sepupu sih, sepupu-sepupunya dia untuk kayak hanging out aja gitu di akhir pekan di rumah itu. Dan suatu hari, Hercule Poirot ya, jadi kita di buku ini akan ketemu dengan Hercule Poirot, yang rumahnya kebetulan dekat dengan The Hollow, diundang untuk makan siang di situ, dan dia malah, menemukan pemandangan yang mengerikan, yaitu, ada seorang pria yang, eee, terkapar di dekat kolam renang dengan cairan tubuh berwarna merah yang mengalir di dekat tubuhnya dia, dan dia tadinya sempat mengira, Hercule Poirot sempat mengira kalau ini adalah kayak caranya Lucy Angkatel tuh menyambut dia, karena mungkin mereka tahu kalau Hercule Poirot ini adalah detektif terkenal yang memecahkan banyak kasus, tapi turns out itu bukan sekedar, penampilan atau aksi theatrical, karena itu benar-benar terjadi pembunuhan di saat si Hercule Poirot itu datang. Di buku ini ada 3 hal yang gue highlight, yaitu pertama ada kisah cinta yang rumit, terus yang kedua itu adalah, penyelidikan pembunuhan yang berputar-putar, dan yang ketiga itu adalah karakter-karakter yang abu-abu. Nah, 3 hal itulah yang gue dapatkan selama gue membaca buku ini, dan gue merasa dari awal gue baca buku ini, gue merasa Oma Agatha tuh memang menulis buku ini untuk apa ya, untuk meng mencermati atau mengkuliti, mengkuliti, atau maksudnya gini loh, untuk menyelami lebih dalam lagi, sifat manusia paling dasar, yaitu egois. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu, jadi kalau kalian baca buku ini, kalian akan menemukan karakternya tuh nggak ada yang menyenangkan semua, kecuali Hercule Poirot ya tentu saja. Cuman maksud gue karakter-karakter selain si detektif, selain si Hercule Poirot tentu saja, karakter-karakter yang diceritakan Oma Agatha di buku ini tuh menurut gue sangat abu-abu. Susah untuk menilai karakter mana yang melakukan hal yang benar, mana yang melakukan hal salah, dan semua karakter di sini tuh bener-bener kayak, mereka tuh punya kepentingan masing-masing yang akhirnya tuh menurut gue ya egois kan. Dan tapi menurut gue kayak keegoisan mereka itu tidak membuat gue benci juga. Jadi gue tuh kayak agak sulit gitu menilai mana karakter yang, baik dan buruk gitu. Jadi nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih, semua ada di garis tengah yaitu abu-abu. Dan ini tuh sangat menarik buat gue karena selama ini gue membaca bukunya Oma Agatha, gue merasa kalau ya pasti ada satu 2 karakter yang menarik simpati gue gitu saat gue membaca salah satu bukunya Oma Agatha. Tapi di buku ini gue sama sekali tidak bisa bersimpati karena memang ya menurut gue apa yang mereka lakukan itu ada yang salah, tapi ya tidak bisa sepenuhnya disalahkan gitu ya. Itu yang tadi gue bilang, membingungkan karena abu-abu. Tapi hal itu jugalah yang membuat buku ini sangat berkesan buat gue, karena selain karena kita diajak untuk saling, semakin mengenal karakter-karakter kita yang abu-abu itu, penyelidikan di buku ini juga berputar-putar. Karena setiap karakter yang ada di buku ini kan otomatis jadi saksi dong. Itu bukan spoiler, karena memang itu udah logis banget kalau kalian baca buku-bukunya Oma Agatha, pasti kalian tahu karakternya dia yang berjibun itu otomatis akan jadi saksi, akan memegang peranan penting dalam kasus yang akan kita baca, dan di buku ini juga gitu. Tapi karena si karakter-karakter yang ada di buku ini tuh semua abu-abu dan punya kepentingan masing-masing, akhirnya itu membawa penyelidik yang menyelidiki kasus di buku ini tuh jadi berputar-putar, karena setiap kali dia menemukan satu bukti, dia akan dibawa ke arah lain, dan ketika dia sampai di arah itu, yang ditunjukkan oleh bukti yang dia temukan, dia akan dibawa kembali lagi ke rute sebelumnya gitu. Jadi berputar-putar gitu, sampai gue bisa merasakan banget kefrustasian si penyelidik di dalam buku ini, karena dia diajak muter-muter aja gitu sama bukti-bukti yang dia dapatkan dari saksi-saksi yang dia kumpulkan. Dan 2 hal itu, karakter abu-abu, terus penyelidikan berputar-putar, dan ditambah dengan kisah cinta rumit yang ada di dalam buku ini, semuanya tuh jadi semacam kayak, rumus yang pas banget ngebuat buku ini tuh menjadi buku yang sangat berkesan buat gue, yang gue baca menuju akhir tahun 2024. Karena biasanya biasanya ketika Oma Agatha menulis buku thriller dan gue menemukan ada kisah cinta di dalamnya, itu jadi kayak semacam turn off buat gue. Tapi
entah kenapa kisah cinta di dalam buku ini tuh malah nggak jadi turn off buat gue, karena mungkin karena kisah cintanya itu rumit dan gelap dan enggak, apa ya, tidak seperti kisah cinta kebanyakan yang manis-manis dan puitis gitu. Kisah cinta di dalam buku ini tuh justru menurut gue tragis, dan itu bukan hanya ada satu, ada beberapa kisah cinta dan itu semua rumit banget, dan jadinya itu yang membuat, eee, kasus di dalam buku ini tuh jadi semakin seru dan membuat gue penasaran gitu. Gue penasaran banget sama gimana akhirnya, karena ya udahlah karakternya abu-abu semua, terus ngebikin penyelidikannya jadi berputar-putar, belum lagi ada drama-drama kisah cinta yang rumit. Buku ini tuh jadi kayak klik banget di kepala gue dan gue suka banget. Gue menemukan judul ini dan gue senang, kayaknya nih jadi salah satu top title gue dari Oma Agatha. Dan plot twist di buku ini juga menurut gue sangat masuk akal, jadi tidak dramatis, tapi sangat-sangat logis. Jadi gue mendapatkan ending yang gue mau, karena gue memang suka, dengan buku yang endingnya tuh tidak dramatis, nggak dibuat-buat gitu, jadi memang terasa logis. Dan, eee, gue suka banget sama buku ini karena buku ini menurut gue, ya menarik gitu, karena tidak hanya membahas tentang alur penyelidikan, tapi juga kita dibawa untuk mengenal tentang, tokoh-tokohnya, karakter-karakternya yang, eee, apa ya, Oma Agatha menulis karakter-karakternya ini dengan keegoisan yang sangat tinggi, jadi mereka semua punya kepentingan masing-masing dan mereka kayaknya sangat lebih peduli sama kepentingan pribadinya mereka itu. Tapi itu yang bikin cerita ini jadi terlihat, apa ya, terasa manusiawi dan logis buat gue. Jadi ya gue suka banget, ini kayaknya masuk ke top 10 judul favorit gue dari Agatha Christie. Dan iya, segitu aja. Itu tadi, pendapat gue soal buku The Hollow karyanya, Agatha Christie. Kenapa, cover-nya seperti ini? Setelah gue baca bukunya gue jadi tahu kenapa, terus kenapa dia dibilang Rumah Gema. Nanti kalian ketika baca buku ini kalian akan tahu kenapa diterjemahkannya jadi Rumah Gema. Dan ya, segitu dulu aja video gue kali ini, review gue kali ini. Thank you so much for watching this video. Kalau kalian pernah baca buku ini juga, boleh banget kasih tahu pendapat kalian soal buku ini di kolom komentar di bawah. I will gladly to read. And thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye-bye.